Belasan rumah di Depok hancur diterjang angin puting beliung. ...45 pelajar dari Subang, Purwakarta, dan Karawang dikirim lagi ke barak militer. Suasana jamaah haji melaksanakan ibadah lempar jumroh. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, sejumlah rumah hancur diterjang angin puting beliung saat hujan deras melanda kota Depok. Peristiwa ini terjadi di kawasan Cilangkap, Tapos, kota Depok. Inilah detik-detik angin puting beliung menerjang kawasan Cilangkap, Tapos, kota Depok. Selain merusak 10 rumah warga, fasilitas kelurahan dan pohon tumbang pun terjadi akibat diterjang angin puting beliung. Salah satu warga terdampak, Kristina, mengatakan peristiwa yang menimpa rumahnya ini terjadi pada saat ia sedang berada seorang diri. Namun ia dapat segera dievakuasi oleh sang anak tinggal tak jauh dari rumahnya. Ngopi kok hujan, wah hujan, kok terus itu mak gelobak. Saya lihat dari itu air udah pada nates semua Pak. Air hujannya. Aduh, saya sampai gemeter Pak. Saya nelpon anak saya kok nggak diangkat, kalau udah kesini. Pas angin kencang Bu? Iya, pas angin kencang saya di dalam Pak. Lama Pak. Hujan tuh dari jam 4 hujan. Setengah 5, yang setengah 5 itu. Sementara itu, Lurah Cilangkap, Galih Catur Prasatya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan sementara atas peristiwa tersebut. Saya dapat laporan dari lingkungan gitu kan, bahwa banyak, ya bukan banyak sih, maksudnya ada beberapa warga yang terdampak angin ya, gitu kan, hujan tadi gitu kan. Nah, memang Pak Wali bertindak cepat gitu kan, sudah menginstruksikan ke lurah dan camat untuk meninjau rumah yang terdampak, kemudian disuruh didata dan dilaporkan, gitu. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga diminta tetap waspada lantaran cuaca buruk saat ini bisa terjadi kapan saja. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Rahmat Hidayat, pekerja bangunan yang tewas dalam penyerangan KBB di Jayawijaya, Papua, dimakamkan di kampung halamannya di Purwakarta. Proses pemakaman diselimuti duka mendalam keluarga. Setelah disolatkan, jenazah Rahmat Hidayat langsung dibawa ke pemakaman umum Kampung Bongas Kidul, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Tangisan pilu istri, anak, dan kerabat mengiringi proses pemakaman lelaki 40 tahun itu. Bahkan saat jenazah Rahmat dimasukkan ke liang lahat, Ratna Nurlaila Sari, istri korban, jatuh pingsan karena tak kuasa kehilangan suami tercinta dengan cara tragis. Sehingga istri korban harus dibawa pulang lebih cepat dari pemakaman. Rahmat yang bekerja sebagai tukang bangunan menjadi korban penyerangan KKB Jayawijaya, Papua, Rabu pagi kemarin. Rahmat dan keponakannya tewas akibat luka tembak. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Cirebon mencabut tanggap darurat musibah longsor Gunung Kuda pada Kamis 5 Juni 2025. Tim gabungan menghentikan proses pencarian korban yang masih belum ditemukan. Bupati Cirebon menggelar rapat lintas sektor bersama TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Kementerian ESDM, operator dan juga lainnya. Mereka membahas terkait kondisi terkini pencarian korban longsor Gunung Kuda. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, melalui alat pantau Total Station, potensi longsor susulan semakin besar. Patahan atau retakan tebing di sekitar area sudah melebihi 4 meter. Kondisi ini sangat membahayakan jiwa dan keselamatan para operator dan tim gabungan yang melakukan pencarian di zona merah. Sarwo, operator pencarian korban, menyebut dirinya tidak berani untuk mengoperasikan alat berat karena sangat membahayakan. Sarwo menyebut dirinya sedih namun tidak sanggup bila harus memaksakan pencarian di tengah potensi longsor susulan yang besar. Ini kami pun karena dari alamnya sendiri kurang bersahabat, Pak. Karena kita lihat rongkahan-rongkahan itu, terus dari rongkahan penurunan material yang di atas itu yang kita khawatirin longsor, Pak. Tapi dari kami relawan, kalau toh memang itu bisa setelah longsor lagi, adapun nanti pencarian kembali, kami siap untuk membantu. Itu aja, Pak. Berdasarkan masukan dari banyak pihak, serta keluarga korban yang sudah mengikhlaskan kepergian 4 orang yang hilang, pemerintah daerah mencabut status tanggap darurat. Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak menghentikan proses pencarian korban. Kami ada masukan-masukan dari yang hadir itu, bahwa lebih maslahat, lebih utama kita ditutup dulu demi keselamatan kita semua. Jadi untuk mulai hari ini berarti jam berapa? 2, Pak. Jam 3 kita bekerja ini diberhentikan untuk pencarian. Nah, di sini ada yang belum ada laporan, ada 4 orang yang belum ditemukan itu. Untuk mengantisipasi adanya warga yang masuk area Gunung Kuda, Pemda akan memasang portal dan garis polisi di lokasi. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, polisi dan Pemkot Bandung razia jam malam bagi pelajar. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, 45 pelajar SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang akan menjalani pendidikan karakter di Barak Militer di Dodik, Lembang, Bandung. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan pengarahan, 45 siswa SMA dan SMK dari 3 kabupaten, yakni Purwakarta, Subang, dan Karawang, diberangkatkan ke Dodik Lembang, Kabupaten Bandung Barat, guna menjalani pendidikan karakter di Barak Militer gelombang kedua. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zaid, dan para orang tua masing-masing siswa. Sejumlah orang tua terlihat menangis sedih saat melepas kepergian anaknya ke Barak Militer. Ya senang juga iya, ya sedih juga iya. Senangnya kenapa, Bu? Senangnya ya biar lebih baik lagi lah untuk kedepannya gitu. Biar tahu disiplin lah pokoknya, yang lebih baik aja buat masa depannya dia juga. Kalau sedihnya? Ya sedihnya kan kebiasaannya sama-sama, sekarang kan pergi nggak ada gitu. Kan cuman nggak 1 hari 2 hari, lama. Ya 3 minggu juga kan lama merenan. Ya, waktu pertama masih waktu tanda-tanda karena emosi ya, anak-anak susah. Tapi pas berangkat mah
rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Mudah-mudahan anak sepulang dari sana itu ke arah positif. Itu harapan saya selaku orang tua. Sementara Bupati Purwakarta menyebut siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyaknya orang tua yang meminta anaknya ikut serta ke barak militer. Terkait masih adanya kontroversi, pemerintah daerah tidak akan berhenti selama Presiden atau Panglima TNI masih mengizinkan program barak militer ini. Semuanya gelombang kedua 45. Yang dari berapa kabupaten, Pak? 3 kabupaten. Dan Purwakarta 19, sisanya Subang dan Karawang. Pak, ini jumlah ada peningkatan atau memang ada penurunan, Pak, dari jumlah? Peningkatan. Ini kan gelombang kedua. Ya. Berarti ada peningkatan peminat itu, Pak? Oh, kalau peminat banyak banget. Ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan. Banyak sekali, tapi kan kita harus seleksi. Ke-45 pelajar yang diberangkatkan hari ini menjadi pelajar yang dikirim ke barak militer gelombang kedua. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Polrestabes Bandung beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung melakukan razia sekaligus sosialisasi pemberlakuan jam malam bagi para pelajar. Kepada pelajar yang sedang berkumpul atau sedang makan-makan untuk segera pulang karena pemberlakuan. Dengan menggunakan pengeras suara, polisi menghimbau muda-mudi di Bandung, terutama para pelajar, untuk segera pulang. Razia pemberlakuan jam malam bagi para pelajar ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bandung Erwin bersama petugas gabungan Polrestabes Bandung Rabu malam 4 Juni 2025. Dalam pelaksanaannya, petugas menyasar sejumlah kafe dan resto guna mencari pelajar yang masih berkeliaran di atas jam 9 malam. Kapolrestabes Bandung Budi Sartono menegaskan, razia dan himbauan akan terus dilakukan untuk menertibkan pelajar agar tidak keluar malam demi mencegah kejadian kenakalan remaja. Seperti dengan Pak Wakil, kita di 3 hari ini adalah sifatnya masa edukasi dulu. Di jalan raya sudah, sekarang di tempat kafe-kafe, besok tadi kami sudah dengan Pak Wakil, mungkin kita akan mengedukasi di sekolah-sekolah. Jadi nanti saya dengan Pak Wakil, dengan dari pihak Kodim juga sama-sama mungkin dibagi ke sekolah-sekolah, para babinsa, babin kamtipmas, camat, masuk ke sekolah untuk mengedukasi, memberitahukan kepada siswa-siswa bahwa ada peraturan dari gubernur bahwa tidak boleh keluar lebih dari jam 9 malam dan lain-lain, sehingga mereka sudah siap. Wakil Wali Kota Bandung Erwin berharap pelajar Bandung untuk tidak keluar malam dan lebih taat beribadah ketimbang keluyuran di malam hari. 3 kali terpaksa dimasukin ke barak. Jadi ada takut dimasukin barak mungkin. Tapi ini mudah-mudahan menjadikan kedisiplinan buat anak-anak kita yang ada di Kota Bandung. Tentunya ini akan menjadi efek yang sangat positif. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi disiplin, bangun di pagi hari, bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh, berjamaah sama kedua orang tuanya. Tentunya dari hasil ini akan membentuk anak-anak yang punya akhlakul karimah yang sangat hebat, termasuk juga punya spirit ibadah yang sangat hebat juga. Razia ini akan terus dilakukan secara rutin dan menegur para pelajar yang masih kedapatan nongkrong di batas jam 9 malam. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kami ajak Anda berlibur mencari suasana peternakan di Eropa. Tapi tak perlu jauh-jauh pesan tiket pesawat. Kita ke Farmhouse Lembang. Di sana beragam aktivitas bisa dilakukan sambil memakai baju ala noni Eropa.
seperti sedang ada di Eropa ya. Tapi tenang, saya bukan ada di Eropa. Saya masih di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di mana tempatnya saya ada di Farmhouse Lembang. Nah ini dia ternyata tidak mau lepas nih dari saya. Permisi. Seru sekali ya. Nah ini adalah tempat yang menjadi salah satu spot favorit wisatawan kalau berkunjung ke Lembang. Memang ini adalah spot-spot foto bergaya Eropa. Jadi kalau ke sini Anda bisa seperti saya nih, bisa menyewa baju ala noni-noni Eropa. Yang saya kenakan ini adalah baju untuk noni-noni pemerah susu. Tapi nanti di sana ada banyak pilihan lain, seperti noni-noni pemetik bunga dan juga ada ratu atau princess Eropa. Saya mau tunjukkan nih kepada Anda seperti inilah kira-kira salah satu spot yang ada di Farmhouse Lembang. Jadi di hari ini, hari libur, ramai sekali dikunjungi oleh keluarga yang menghabiskan waktu bersama. Salah satunya ini nih, memang kalau sudah berinteraksi dengan hewan, paling asik membawa anak-anak sekaligus wisata edukasi. Ada siapa ini? Halo Mbak. Halo. Dengan siapa Mbak, dari mana? Iva dari Cikarang, Bekasi. Dari Cikarang, Bekasi. Kesini sama siapa Mbak? Sama suami sama anak. Oh, suami sama anak. Iya. Kenapa kesini sih Mbak? Lagi nyari apa sih di Lembang? Nyari yang ada binatangnya, kan buat anak aku suka binatang gitu. Nyari yang tempatnya adem. Oh gitu. Tempatnya juga bagus, enak buat anak-anak. Udah ngapain aja Mbak di sini? Keliling ngasih makan kelinci, itu kakak. Ngasih makan kelinci, domba. Oke. Respon anak gimana nih interaksi sama hewan satwa? Seneng banget dia, nggak mau pulang. Habis ini mau lanjut kemana Mbak? Beli oleh-oleh sih. Beli oleh-oleh. Iya. Hari ini pulang? Hari ini pulang, dari kemarin soalnya. Dari kemarin. Oke, kalau kita have fun di sini ya Mbak ya. Nah itu tadi, selain interaksi, tentunya selain interaksi kita bisa foto-foto sekalian buat di-upload di Instagram. Dan tenang saja, tidak hanya berinteraksi dengan hewan, di sini juga banyak spot-spot foto bangunan-bangunan ala Eropa, di mana nanti Anda bisa sewa kostum seperti saya, lalu foto-foto di sana. Siapa tahu Anda disangka sedang jalan-jalan ke Eropa, padahal ada di Lembang. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Fidalatas Abdul Rahim melaporkan. Saudara, ribuan jamaah haji menjalankan tahallul. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, pelaksanaan ibadah lempar jumroh pada hari kedua berlangsung dengan tertib dan lancar. Ribuan jamaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia, kembali melaksanakan prosesi melempar batu di Kompleks Jamarat, Mina, Saudi Arabia. Pada hari kedua ini, para jamaah melempar total 21 batu yang dibagi ke 3 jumroh. Di antaranya jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Setiap jumroh dilempar masing-masing dengan 7 batu kecil sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lempar jumroh akan kembali dilaksanakan pada hari ketiga dengan jumlah dan prosedur yang sama sebagai bagian dari rangkaian ibadah di hari-hari tasyrik. Pak, membuang hawa nafsu, hawa setan yang selalu menggoda pada diri saya. Kita buang di sini. Sekarang sampai dibawa ke Indonesia. Biar kita jadi amanah, insan yang soleh, yang diridhoi oleh Allah, jadi umat Rasulullah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ribuan jamaah haji menjalankan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut mereka. Tahallul menjadi simbol penyucian diri sekaligus tanda bahwa sebagian besar rangkaian ibadah haji telah dilaksanakan. Pada hari kedua tasyrik, jamaah melempar 3 jumroh.
diantaranya Ula, Wusta, dan Aqabah, masing-masing dengan 7 batu kerikil. Seusai melontar, jemaah segera menuju area yang telah disiapkan untuk mencukur rambut. Tidak sedikit para jemaah melakukan tahallul di sekitar tenda-tenda Mina. Jemaah laki-laki yang lebih banyak memilih mencukur habis rambutnya, tampak dengan kepala pelontos dan wajah berseri. Alhamdulillah jadi lega, semoga menjadi penghilang dosa juga. Oke, habisin rambutnya. Misalkan buat masih ada umroh lagi biar bisa tahallul lagi. Oke, siap. Tahallul merupakan syarat sahnya ibadah haji dan menandai berakhirnya sebagian besar larangan ihram. Setelah tahallul, jamaah diperbolehkan kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram, kecuali berhubungan suami istri yang baru diperbolehkan setelah tahallul tsani. Tadi sudah tahallul, Pak? Udah tahallul. Gimana perasaannya setelah tahallul, Pak? Alhamdulillah. Kita untuk ibadah haji ini yang saya dengan tahallul berdasarkan kewajiban haji. Oke, kira-kira. Kita harapannya mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin. Dengan pelaksanaan tahallul ini, jemaah haji telah menyelesaikan salah satu rukun penting dalam ibadah haji dan bersiap menyempurnakan rangkaian manasik hingga hari tasyrik berakhir. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Saudi Arabia. Candid aja. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fidalatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.